Selanjutnya yakni apa itu tunjangan pajak penghasilan pasal 21 kalian dapat sebagai pengurangan biaya bagi perusahaan. Ya, tunjangan PPh pasal 21 kalian dapat menjadi pengurang biaya itu asalkan tunjangan tersebut dibayarkan secara terpisah, bukan termasuk dalam gaji pokok. Karena tunjangan tersebut merupakan bagian dari kebebanan gaji dan upah yang memang diakui sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan dalam perhitungan PH badan. Kedua, biaya apakah yang dapat sebagai pengurang penghasilan bagi orang pribadi, yakni bagi orang pribadi biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan: biaya jabatan, pensiun, pengurang otomatis bagi karyawan pensiun, iuran pensiun yang diberikan kepada dana pensiun yang berdirinya disahkan Menteri Keuangan, zakat atau sumbangan keamanan wajib yang dibayarkan kepada lembaga yang disahkan pemerintah. Ketiga, apakah kenikmatan dalam bentuk natura dapat dibebankan sebagai biaya? Jelaskan. Yakni dalam bentuk natura pemberian bukan dalam bentuk uang tidak dapat dibebankan sebagai biaya non-deductible expense. Ini karena berdasarkan peraturan undang Indonesia, natura dianggap sebagai objek pajak bagi penerima karyawan, bukan penghasilan bruto. 4. Kapan piutang tidak dapat ditagih dapat diakui sebagai pengurang biaya dalam perpajakan. Piutang tidak dapat ditagih dapat sebagai pengurang biaya, yaitu deductible expense dalam perpajakan apabila memenuhi syarat tertentu, antara lain telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial, telah dicatat dalam daftar piutang tak tertagih. Yang kelima, sumbangan yang dikeluarkan melalui kas atau bank perusahaan. Apakah sumbangan tersebut dapat diakui sebagai biaya yang mengurangi penghasilan perusahaan? Secara umum, sumbangan yang dikeluarkan melalui kas atau perusahaan tidak dapat diakui sebagai biaya yang mengurangi penghasilan perusahaan tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan meliputi yakni perusahaan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan biaya pembangunan sarana ibadah. Sumbangan-sumbangan ini harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti disampaikan melalui lembaga yang sah dan bukan merupakan sumbangan yang diberikan kepada yang memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan.